Selamat pagi, Sobat Planters Joker. Hari ini kita akan sharing tentang pentingnya aplikasi Jangkos dan dampak buruk dari aplikasi Jangkos. Seberapa penting aplikasi Jangkos? Nah, yang pertama, itu dia sebagai mulsa. Karena dia dapat menjaga kelembapan dan tingkat kandungan airnya cukup tinggi di dalam Jangkos ini. Terus yang kedua, dia dapat memperbaiki sifat fisik dan biologi tanah. Kenapa dia bisa memperbaiki sifat fisik dan biologi tanah? Sifat fisik, kandungan bahan organiknya cukup tinggi. Maka hasil uraian dari Jangkos tersebut akan memperbaiki sifat fisik tanah di areal sekitaran aplikasi Jangkos. Terus yang kedua, sifat biologi. Kenapa sifat biologi itu akan baik pada areal yang aplikasi Jangkos? Karena bahan organik cukup tinggi, sehingga mikroorganisme di dalam tanah itu akan mengumpul semua di sekitaran areal yang teraplikasi dengan Jangkos. Karena kelembapan terjaga, bahan organik cukup tinggi sebagai bahan bakar untuk penguraian dari mikroorganisme tersebut. Yang ketiga, itu akar dari tanaman kelapa sawit atau root feeding yang aktif menyerap unsur hara itu juga akan banyak terdapat pada areal yang aplikasi Jangkos. Karena unsur hara di dalam Jangkos ini ada. Jadi kandungan hara di dalam Jangkos ada. Untuk nitrogen sendiri itu terdapat 3,6 kg dalam 1 ton janjang kosong. 0,9 P2O5 dalam 1 ton janjang kosong. Dan kalium itu 11 kg dalam 1 ton janjang kosong. Untuk magnesiumnya itu 1,4 kg dalam 1 ton janjang kosong. Nah, di sini kita akan lihat nih, untuk akar atau root feeding, akar yang aktif menyerap unsur hara atau root feeding di areal yang aplikasi Jangkos ini. Mari kita lihat. Itu akar yang aktif menyerap unsur hara atau root feeding dari tanaman kelapa sawit. Nah, yang kedua, itu seberapa buruk dampak dari aplikasi Jangkos. Sebenarnya kalau dilakukan aplikasi dengan baik atau sesuai dengan standar, 1 lapis, itu dia tidak akan buruk, malah akan penting bagi tanaman atau menguntungkan. Nah, kalau dia diaplikasi dengan tidak sesuai standar atau tidak 1 lapis, dia akan berdampak sebagai breeding site atau tempat berkembang biak dari hama tanaman kelapa sawit, Oryctes atau kumbang tanduk. Nah, seperti yang kita lihat di sini, ini menjadi breeding site bagi hama Oryctes. Nah, jadi Oryctes akan berkembang biak di sini atau menjadi tempat breeding site-nya, sehingga populasi dari Oryctes tersebut tinggi dan menyerang tanaman kelapa sawit. Mungkin itu saja pentingnya dan dampak dari aplikasi tanaman Jangkos. Sahabat Planters Joker, terima kasih.